Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Han Paujan. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Aswad. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu ilmu aswad? Ilmu aswad merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Mengapa bunyi dipelajari? Karena wujud bahasa yang paling primer adalah bunyi. Bunyi adalah getaran udara yang masuk ke telinga sehingga menimbulkan suara. Ilmu bunyi merupakan cabang dari ilmu linguistik juga. Meskipun pada realitanya ilmu bunyi memposisikan tidak hanya bunyi, karena ilmu ini merupakan ilmu yang luas yang mencakup banyak cabang yang berbeda-beda dan kontradiksi dari segi tujuan, cakupan, serta metode. Sekarang ke cabang-cabangnya. Yang pertama, penyusunan ilmu bunyi atas dasar material bunyi dan fungsinya. Atas penyusunan ini, ilmu bunyi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonologi. Apa itu fonetik? Fonetik adalah ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi akustik dan organik dari segi hasil, saluran keluarnya, bagian pengucapannya, sifatnya, dan perpindahannya. Yang kedua ada fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu yang membahas fungsi bunyi yang keluar dari susunan yang jelas dari sisi spesifikasinya, sifatnya, fungsi yang dimaksud. Atau analogi yang lain bahwasanya fonologi adalah ilmu yang membahas fungsi bunyi yang dimaksud dalam kata dan susunan kalimat dalam suatu bahasa dari bahasa-bahasa yang lain. Perlu diketahui juga bahwasanya pembagian ilmu bunyi menurut ulama terdahulu membagi ilmu bunyi dalam dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna atau tidak dalam suatu bahasa. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi bahasa tersebut sebagai pembedaan makna. Yang kedua, ada penyusunan ilmu bunyi dari segi metode yang diikuti dalam pembahasan bunyi. Penyusunan ini mencakup 3 pengertian ilmu bunyi. Yang pertama, pembagian ilmu bunyi deskriptif dan normatif atau perspektif. Ilmu bunyi deskriptif. Nah, ilmu bunyi deskriptif adalah bunyi bahasa yang jelas seperti yang diucapkan para ahli dalam lingkungan tertentu, dalam metode tema tanpa memperhatikan analisis dan pendekatan. Yang kedua, ilmu bunyi normatif atau perspektif. Ilmu bunyi normatif atau perspektif adalah ilmu yang membahas bunyi bahasa yang jelas dalam lingkungan tertentu dan berkaitan dengan kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian yang memungkinkan berhaluan padanya dalam pengucapan bunyi bahasa ini. Nah, pembagian ilmu bunyi sinkronik atau deskriptif dalam ilmu bunyi diakronik atau historis. Yang pertama, ilmu bunyi sinkronik. Ilmu bunyi sinkronik membahas tentang bunyi bahasa yang dijelaskan dalam periode waktu yang terbatas, dan telah disebutkan ilmu ini memiliki nama lain, yaitu ilmu bunyi deskriptif. Untuk mengisyaratkan ilmu ini mengikuti mode deskriptif, dan ilmu bunyi berbarengan serta ilmu bunyi serentak, untuk mengisyaratkan bahwa ilmu ini berjalan dan dibatasi dengan periode waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, ilmu bunyi diakronik atau historis.
Ilmu bunyi diakronik atau historis membahas asal mula bahasa yang dijelaskan dari segi pengembangannya, serta muncul dari perbedaan masa dan waktu. Dengan itu, perbedaan ilmu bunyi deskriptif dan adalah yang mendeskripsikan bunyi dalam waktu dan masa tertentu. Nama lain dari ilmu ini diantaranya ilmu bunyi sejarah dan ilmu bunyi perkembangan. Yang ketiga, pembagian ilmu bunyi komparatif atau perbandingan dan ilmu bunyi konstratif. Yang pertama, ilmu bunyi komparatif. Ilmu bunyi komparatif adalah ilmu bunyi yang menjelaskan keserupaan bunyi dan perbedaan bunyi dalam bahasa yang berhubungan dengan kumpulan suatu kebahasaan. Kedua, ilmu bunyi konstratif. Ilmu bunyi konstratif itu membahas suatu bahasa yang terdiri pada kerangka bahasa berbeda dengan tujuan menemukan kesamaan dan perbedaan di antaranya. Contoh bertemunya antara suara orang Arab dan suara orang Indonesia. Yang ketiga ada klasifikasi ilmu aswat dari segi perjalanan suara dan dalam pengamalan berbicara. Ilmu aswat terbagi pada klasifikasinya ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ilmu aswat nutqi atau bunyi artikulatoris. Ilmu aswat nutqi yaitu mempelajari suara-suara dari sisi artikulatorisnya dan psikologis, bercontohkan pada aplikasi pengucapan dalam pengucapan. Dan judul ilmu ini adalah instrumen suara manusia dan tempat keluarnya suara dan sifat suara. Yang kedua ada ilmu aswat akuistik. Ilmu aswat akuistik yaitu mempelajari suara-suara dari sisi fisika atau akuistik yang bercontohkan dalam arahan suara yang berpindah dan merambah pada angin. Yang ketiga, ilmu aswat pendengaran atau sam'i, ilmu bunyi auditori. Ilmu aswat pendengaran atau sam'i yaitu yang membahas mekanika instrumen pendengaran dan pengaruhnya dengan suara-suara dari bagian arahan dan pengarahnya. Perbedaan antara fonetik, artikulatoris, akustik, dan auditoris adalah pada segi objek studinya. Dari ketiga jenis fonetik ini, yang paling dominan dalam dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Sedangkan fonetik auditoris lebih dengan bidang kedokteran, yaitu neurologi. Dan fonetik akustik lebih berkenan dengan fisika. Alasan lebih pentingnya fonetik artikulatoris menurut beberapa ahli bahasa, semua dikarenakan fonetik inilah yang berkenan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Sekarang ke kedudukan ilmu aswat. Ilmu aswat memiliki kedudukan fundamental dalam bahasa Arab karena merupakan cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Menjadi dasar untuk pengucapan yang benar, pemahaman struktur kalimat pada nahwu dan shorof, dan makna serta pemahaman untuk leksikologi dan leksikografi. Yang pertama, ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran shorof atau morfologi. Ilmu aswat sangat berperan khususnya dalam penjelasan sebagian fenomena dalam dasar kalimat atau binaul kalimat dan perubahannya. Contoh perpindahan ijtihad ke ijdad atau ijtiham ke ijdaham atau izkar ke ijtakar atau sorot ke syarat atau istabir ke istobir yang merupakan yang mungkin penjelasan ini yang tampak dari segi suara yang disebut dalam ilmu aswat.
Yang kedua, ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran nahwiyah atau sintaksis, khususnya dalam batasan dan fungsional keseluruhan dan pembagiannya. Contohnya, bagaimana membatasi jumlah. Contoh kalimatnya, Al-Ustad la yahduru hadzal yaum. Guru tidak hadir hari ini. Apakah itu merupakan jumlah khobariyah, taksiriyah, atau istifhamiyah inkari? Memungkinkan pembatasan tersebut dari segi suara yang disebut ilmu aswat dengan nada dan intonasi. Yang ketiga, ilmu aswat memberikan penjelasan dalam pembelajaran makna kalimat semantik. Ilmu aswat juga memberikan peran dalam menjelaskan makna kalimat yang memiliki makna berdiri berbeda-beda. Contoh, mudiratul madrasati jadidah. Kapan kalimat jadidah menjadi sifat mudirah dan kapan menjadi sifat untuk madrasah. Dalam ilmu aswat bisa diketahui dengan mempelajari jeda kalimat. Yang keempat, ilmu aswat memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi. Karakteristik pengucapan kalimat kamus sangat membutuhkan pada penulisan suara yang dalam, begitu juga penyusunan kalimat. Kamus itu membutuhkan pemerhatian dasar suara agar susunannya itu berdasarkan tempat keluarnya berbagi suara, maka dimulai dengan suara yang paling jauh keluarnya yaitu ain. Sekarang ke urgensi ilmu aswat. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ilmu aswat sangat penting terhadap pengucapan atau pelafalan, fungsional, dan pembelajaran seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, pelafalan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap bahasa mempunyai suara yang berbeda-beda yang membedakan antara suatu bahasa dengan bahasa lainnya, seperti suara dod yang membedakan bahasa Arab dan bahasa lainnya. Yang kedua, fungsional. Suara tidak hanya memberikan bentuk bahasa tetapi juga memberikan makna. Suatu kata atau suatu kalimat atau lebih dalam satu makna apabila diucapkan dengan kata yang berbeda-beda, maka kalimat kepala sekolah baru mempunyai dua makna yang berbeda satu sama lain sesuai dengan cara mereka membaca. Jika kalimat ini dibaca dengan kepala sekolah baru, maka bermakna sekolah itu baru. Ketiga, ada pembelajaran. Keduanya tidak berbeda bahwasanya suara asal bahasa akan tetapi merupakan unsur dari unsur-unsur bahasa yang inti, suara kalimat dan tertib atau penyusunan. Dan suara memiliki peran penting dalam ilmu aswat untuk membedakan antara bahasa dengan bahasa lainnya. Dan barang siapa yang menginginkan belajar bahasa maka diharuskan memiliki pengetahuan dalam sistem ilmu aswat dengan pengetahuan yang sempurna. Bunyi bahasa juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Terjadinya bunyi tidak datang dari kosong. Pastinya bunyi akan terjadi beserta adanya penyebab-penyebabnya. Ada 3 penyebab yang sempurna terjadi bunyinya. Di antaranya yang pertama, sumber daya, sumber energi. Yang kedua, benda yang bergetar. Yang ketiga, resonansi ruang atau resonator atau ruang resonator. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besar terbagi atas 4 macam, yakni yang pertama, proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Yang kedua, proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Yang ketiga,
proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Yang keempat, proses ora nasal, yaitu proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Nah, yang terakhir ada alat ucap. Alat ucap adalah istilah yang merujuk pada perangkat manusia yang terdapat di antaranya dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai secara langsung dalam proses pengeluaran suara. Organ bicara diantaranya paru-paru, pipa udara, tenggorokan, rongga di atas kerongkongan, lidah, langit-langit mulut, gigi, dan bibir bawah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang keempat dan yang terakhir adalah makharijul huruf beserta sifatnya. Makharijul huruf terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ada al-jaub, yang kedua ada al-halku, yang ketiga ada al-lisan, yang keempat ada asyafatan, dan yang kelima ada al-khusyum. Kita sebutkan dari pertama, yaitu al-halku, artinya rongga mulut. Dari al-halku ada 3 huruf. Yang pertama ada al-wawu, yaitu syafawi mutasawid majhurun marquq, yaitu dari bunyi bibir, sifatnya itu sedang, bersuara tipis. Yang kedua ada huruf ya, ghori mutawasid majhur marquq, jadi dari bunyi langit-langit tengah, sifatnya sedang, bersuara tipis. Dan yang ketiga ada al-alif, sifatnya bersuara lembut, tipis, terbuka, dan panjang. Yang kedua dari al-halku. Dari al-halku contohnya ada hamzah. Sifatnya itu makharijul hurufnya itu dari bunyi tenggorokan bagian atas dan sifatnya itu bersuara tipis. Yang kedua ada al-ha'u. Makharijul hurufnya dari bunyi tenggorokan bagian atas juga, sifatnya itu bergesekan dan bersuara tipis. Yang ketiga ada al-ha'u. Makhrajnya dari tenggorokan tengah, bergesekan dan bersuara tipis. Selanjutnya ada al-ain. Makharijnya dari bunyi tenggorokan tengah, bergesekan dan bersuara tipis. Selanjutnya ada al-ghin. Dari bunyi langit-langit belakang, bergesekan dan bersuara tebal. Yang terakhir ada al-kha'u. Dari langit-langit belakang, bergesekan dan bersuara tipis. Selanjutnya dari al-lisan. Dari al-lisan sangat banyak contohnya. Saya ambil dari al-qaf. Dari langit-langit belakang, sifatnya itu seperti letupan, bersuara tebal. Dan ada al-kaf. Dari langit-langit belakang juga, tetapi bersuara tipis. Kemudian ada al-jim. Dari langit-langit tengah, bercampuran, bersuara tipis. Kemudian dari syafatan atau kedua bibir.
Kedua bibir contohnya seperti huruf pa. Sifatnya itu tidak bersuara, sifatnya itu bergesekan dan bersuara tipis. Asalnya itu dari antara bibir dan gigi. Yang kedua ada huruf mim. Sifatnya itu sedang dan bersuara tipis. Terus ada alba. Sifatnya itu seperti letupan dan bersuara tipis. Terus yang terakhir ada al-mim. Sifatnya itu sedang dan bersuara tipis. Kemudian yang terakhir al-khayshum atau rongga hidung. Dari rongga hidung contohnya ada dua huruf. Yang pertama ada nun. Asalnya itu dari hidung. Sifatnya itu sedang dan bersuara tipis. Yang terakhir ada al-mim. Asalnya itu dari bibir. Sifatnya itu sedang dan bersuara tipis. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.